Shalom, selamat pagi semua saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di BBS Ministry. Kita pagi hari ini akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini. Tuhan masih kasih kesempatan satu hari lagi buat kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kami memulainya, kami memulai semua dalam nama Tuhan Yesus. Biar dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ibadah ini boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati pujian penyembahan yang akan kami naikkan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, yang akan dibawakan oleh PBS Ministry, oleh Ibu Evangelis Ira Leni Wakulalan Mapa. Tuhan memberkati hambamu ini, urapan, hikmat, rahmat, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Biar apa yang disampaikan, apa yang dinaikkan, semua pujian penyembahan ini menjadi rupa yang harum, menyenangkan, dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati cara khusus, urapan khusus untuk hambamu, Pastor Dr. Yohanes Parapat, yang pagi hari ini mau belajar bersama-sama dengan dia melayani firman di tempat kami. Kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu pembaharuan akal budi part yang kedua. Terima kasih Tuhan, hikmat, rahmat, anugerah, pewahyuan khusus untuk hambamu ini. Biar apapun yang disampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan tidak satu pun yang mencuri kemuliaan nama Tuhan. Setiap yang mendengarnya diberkati, bisa merenungkannya, dan oleh pertolongan Roh Kudus melakukannya. Tutup bungkus kami pribadi, lepas pribadi, semua yang sudah hadir di sini, keluarga demi keluarga dengan kuat kuasa darah Yesus. Seperti ada tertulis, pertolongan penyertaan Tuhan sempurna bagi orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan, buat semua yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan, Kau memberikan kami semua hikmat, hati yang tanah hati yang subur, telinga seorang murid, dan kami boleh belajar oleh pertolongan Roh Kudus, dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapak. Tutup bungkus juga jaringan wifi, internet, device, semuanya yang kami gunakan untuk boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Beribadah ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala puji, kuasa, hormat, kemurahan, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mendengarkan atau menaikkan satu pujian pagi ini bersama-sama. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Padahal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Amin, amin. Baik, kita akan bersama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan pagi hari ini, khususnya untuk Bible Study yang akan dibawakan oleh Pastor Yohanes Parapat. Waktu kami persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ibu Ira. Saya sebagaimana tema atau judul yang saya sampaikan, kita akan berdiskusi atau mendalami pada bagian yang kedua atau bagian kedua dari perubahan atau perubahan akal budi atau pembaharuan akal budi. Ayat kita tetap dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ayat tersebut sudah pernah kita baca pada waktu yang lalu, tapi saya akan membaca kembali. Bapak Ibu boleh perhatikan atau dengarkan. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pada diskusi sebelumnya, kita telah membicarakan mengenai kata berubahlah ya. Sebagian kita memahaminya atau kita sudah membicarakannya. Saya ingin menjelaskan secara lebih jauh mengenai bentuk kata berubahlah ini ya. Sebab ini salah satu kunci atau kata yang sangat penting di dalam bagian ini. Kata berubahlah yang kemudian saya berikan tema pembaharuan ya, sama berubah dibaharui gitu. Kata berubahlah ini merupakan kata Yunani, dari kata Yunani metamorphouste. Kata ini bentuk waktunya adalah present ya, present artinya sekarang, sedang berlangsung atau saat ini. Jadi maksudnya perubahan itu sesuatu yang sifatnya bukan sudah lewat, tapi harus berlangsung terus-menerus. Sekarang kita harus berubah, kita tetap berubah, dan kita perlu terus-menerus berubah. Jadi, sekali lagi, bentuk waktunya atau tensesnya itu adalah tenses sekarang atau sedang, ya. Yang kalau dalam bahasa Inggris biasa disebut present. Jadi sedang atau sekarang dan sedang berlangsung. Itu sebabnya orang percaya
menurut ayat ini dia terus-menerus dibaharui, terus-menerus diubahkan, gitu ya. Terus-menerus. Baik, itu yang pertama. Jadi tidak ada, sekali lagi, orang percaya yang telah menerima Kristus, dilahirkan oleh Allah, yang tidak sedang terus-menerus berubah. Ya, saya ulang, tidak ada orang yang dilahirkan kembali oleh Allah, kemudian masuk dalam pertobatan, seperti diskusi-diskusi sebelumnya, beroleh keselamatan, dipindahkan dari maut kepada terang yang ajaib, diberikan benih ilahi, kemudian terus-menerus dia juga masuk dalam proses pembaharuan atau diubahkan atau dibaharui. Itu sebabnya bentuk katanya adalah, atau bentuk waktunya adalah sekarang, present. Itu yang pertama. Yang kedua, kata berubahlah ini, kalau dalam bahasa atau dalam terminologi atau istilah gramatika itu moodnya, biasanya orang menyebutnya begitu ya. Moodnya itu dalam voice-nya itu dalam voice pasif ya. Voice pasif itu artinya tentu saja bukan kita yang mengubah diri kita sendiri. Artinya kita tidak bergantung kepada kekuatan kita. Tetapi Allah lah melalui Roh Allah yang terus-menerus mengubah kita. Ya. Allah lah melalui Roh-Nya yang diberikan kepada kita, sebab kita tahu ketika seseorang percaya menerima Kristus, Allah mengaruniakan kepada orang itu Roh Kudus. Ya. Efesus 1 ayat 13. Allah mengaruniakan Roh Kudus untuk memimpin orang itu dalam seluruh kebenaran, supaya orang tersebut makin hari makin mengerti, makin melakukan, dan makin hidup dalam kebenaran. Nah, jadi konsisten dengan pemahaman itu, Paulus menggunakan bentuk pasif. Ya, jadi lebih kurang diartikannya jadi begini: berilah dirimu diubahkan. Ya, jadi begitu ya. Saya ulang. Karena bentuknya pasif, Allah yang mengubah kita lewat Roh-Nya, ya, maka kalimat yang lebih enak didengar atau lebih pas menjadi berilah dirimu diubahkan terus-menerus, atau berilah dirimu terus-menerus diubahkan. Ya. Kemudian bentuk kata atau kalau dalam gramatika disebut mood adalah imperatif ayat ini kan, perintah atau permintaan. Jadi makanya tadi saya menggunakan kata atau kalimat berilah dirimu terus-menerus diubahkan. Karena memang bentuk moodnya adalah perintah. Saya sudah pernah singgung, kalau Alkitab Bahasa Indonesia menerjemahkan mood, imperatif atau perintah ini biasanya menggunakan akhiran lah. Ya, kuduskanlah, kasihilah. Itu sebuah perintah. Atau akhiranlah itu menggambarkan sebuah perintah dalam bahasa Indonesia, kan begitu. Lakukanlah, kasihilah, ampunilah. Itu berarti perintah. Nah, itulah mengapa kata berubahlah ini oleh pembaharuan budimu, Alkitab sudah, atau terjemahan bahasa Indonesianya baik, karena sudah menggunakan kata lah. Tapi karena bentuknya pasif, maka lebih pas jika diterjemahkan berilah dirimu terus-menerus diubahkan. Ya, berilah dirimu terus-menerus diubahkan. Karena Roh Kudus yang mengubahkan kita, maka kita diminta oleh Allah untuk tunduk, untuk mau terus-menerus diubahkan oleh Roh Kudus. Itu bukan terjemahan, itu bentuk atau pengucapan yang dari yang saya belajar yang lebih pas ya. Berilah dirimu terus-menerus diubahkan oleh Allah ya. Jangan kamu jadi serupa, tapi berilah dirimu terus-menerus diubahkan oleh Allah. Itu yang pertama. Pada bagian kedua ini yang saya ingin kita jelas sama pemahamannya ya. Yang kedua,
kita sama-sama tahu kenapa atau apa yang jatuh atau apa yang rusak ketika seseorang jatuh dalam dosa yang kemudian olehnya kita perlu diubahkan. Saya ulang, saya mundur, jadi kayak ini belajarnya jadi kayak mundur sedikit. Kita perlu diubahkan atau kita perlu memberi diri kita untuk terus-menerus diubahkan. Kenapa? Tentu kita tahu bahwa karena kita setelah jatuh dalam dosa, itu yang biasa disebut. Ya, atau itu yang biasa sering kita atau itu biasa kita pahami atau sudah kita pahami, ya. Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Dari sini kita tahu bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, yang kemudian rusak atau yang kemudian jatuh, yang kemudian perlu dibaharui adalah cara berpikir. Itulah kenapa terus-menerus Yesus, Yohanes Pembaptis, dan kemudian Paulus terus-menerus menggunakan kata bertobatlah, berubahlah. Yang kita udah bahas, bahwa artinya adalah berubahlah di pikiran kamu, atau berubahlah di pikiran. Ya, to change a mind, atau to change one mind. Dengan kata lain, yang harus dipertobatkan atau diubahkan adalah pikiran atau cara berpikir. Dari situ kan kita tahu bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, yang rusak oleh pengaruh dosa, oleh bujukan iblis adalah cara berpikir kita. Ini bisa dibuktikan oleh siapapun. Oleh siapapun, mau dia orang percaya ataupun bukan, dia bisa membuktikan. Bahwa orang yang jatuh dalam dosa, atau orang yang belum menerima anugerah keselamatan, yang belum diselamatkan dan diubahkan Allah, yang rusak adalah cara berpikirnya. Yang rusak adalah pikirannya. Dia berpikir dengan cara dunia. Itu kata Alkitab. Makanya Paulus bilang, janganlah kamu menjadi serupa. Kamu nggak boleh terus-menerus dengan cara dunia, cara berpikir dunia. Itu maksud Paulus. Tapi kamu harus memberi dirimu diubah. Kamu harus memberi cara berpikirmu diubah. Itu lebih pas lagi. Kamu harus atau kamu perlu memberi pikiranmu diubah oleh Allah melalui firman Allah. Itu waktu lalu kita udah sampai di sana. Tapi hari ini kita perlu lebih clear. Cara berpikir kita perlu diubah karena ketika manusia jatuh dalam dosa, yang menjadi rusak atau yang dirusak oleh dosa, yang dirusak oleh pengaruh iblis adalah pikiran kita, cara berpikir kita. Cara berpikir manusia. Ya. Lalu, ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian Roh Allah melahirkan dia kembali, tentu saja kita bukan robot yang tiba-tiba cara berpikir kita yang lama hilang gitu aja. Enggak begitu. Enggak ada cara bekerja Alkitab begitu kepada diri manusia. Ya, saya ulang. Ketika Allah menyelamatkan kita, semua kita di ruangan ini tahu, pikiran kita yang lama, cara berpikir kita yang lama, tidak hilang gitu aja, enggak. Kita bukan jadi kayak orang amnesia, lupa semua cara berpikir kita yang lama, kan enggak begitu. Kalau orang amnesia bisa. Saya suka kasih bercanda, kejedot pintu ya, tiba-tiba hilang ingatan, itu kita bisa. Kehilangan pikiran, hilang cara berpikir, hilang semuanya, memori bisa. Tapi manusia lahiriah kita kan secara lahiriah enggak begitu. Cara berpikir kita yang lama itu masih ada. Itulah yang perlu terus-menerus diubahkan. Itulah yang terus-menerus perlu diganti. Ya, kayak orang nguras kolam. Kalau kita mau taruh air yang baru di satu kolam, perhatikan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ingin mengisi kolam dengan air yang baru, misalnya kita punya akuarium di rumah atau punya kolam, pasti yang kita lakukan adalah menguras yang lama, betul ya? Kemudian kita masukkan yang baru. Kita nggak bisa sekedar masukkan yang baru, yang lama kemudian tidak dikeluarkan. Kita isi dengan air yang baru, tapi yang lama juga perlu dikeluarkan, kan gitu kan? Bahkan biasanya yang lama dikeluarin dulu. Hari ini kita tahu bahwa untuk mengeluarkan cara berpikir kita yang lama adalah dengan firman Allah. Dia harus terus-menerus dikeluarkan, kayak dikuras, diilangin satu persatu. Cara berpikir itu dengan memasukkan firman Allah. Ya,
Itu proses kerjanya. Itu yang saya pelajari. Itu cara proses kerja atau itu proses kerja yang Alkitab maksudkan kepada kita. Jadi perlu terus-menerus dibuang satu persatu. Makanya Alkitab sekali lagi bilang, berilah dirimu atau cara berpikirmu, dirimu untuk terus-menerus diubahkan oleh Roh Allah, ya. Oke. Karena sekali lagi, ya ketika manusia jatuh dalam dosa, yang jatuh, yang rusak adalah cara berpikirnya. Kita tahu bahwa ketika iblis kemudian membawa Yesus untuk dicobai, iblis juga mencoba untuk menawarkan kepada Yesus hal-hal yang bersifat duniawi, ya. Dia bilang, aku kasih kamu kerajaan ini kalau kamu mau sembah aku, gitu kan. Ubahlah batu ini jadi roti. Semua hal-hal yang bersifat cara prinsip atau cara berpikir dunia. Itu yang ditawarkan iblis kepada Yesus. Waktu kita masih hidup dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa semuanya, semua orang berpikir dengan cara dunia ini. Dia berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri atau disebut egois. Dia berpikir menilai segala sesuatu berdasarkan fisik, berdasarkan materi. Itu yang terjadi. Makanya kita tidak heran ketika kita menemukan di gereja, kadang-kadang orang-orang yang bahkan mengaku telah menerima keselamatan dari Tuhan, telah dilahirkan baru, telah masuk dalam pertobatan, kita melihat banyak lah ya, saya yakin kita bisa punya, saya pikir kita punya pengalaman, atau bahkan diri kita kalau kita mau mengakui, banyak sekali masih berpikir dengan cara dunia berpikir, ya. Saya kemarin singgung, kalau ada jemaat yang kaya datang ke gereja sama jemaat yang miskin, perhatiin deh bagaimana cara pihak gereja, orang-orang di gereja menyambut dua orang ini, ya. Kita mudah sekali menemukan ada banyak orang di gereja yang menyambut dengan cara yang berbeda. Perhatikan ya, yang saya sampaikan ini sesuatu yang kritikal. Kita mesti sampai di dalam perubahan hidup kan gitu ya, yang dimulai dari perubahan cara berpikir. Kita mesti jelas dulu, kita mesti fair, kita mesti mengakui dulu bahwa yang rusak adalah cara berpikir. Ya kan? Itu kenapa Paulus, Yesus, Yohanes Pembaptis bilang kamu harus bertobat. Yang artinya cara berpikirmu harus diubahkan. Itu arti bertobat. Perubahan cara berpikir. Harus diubahkan. Nah, tadi saya sengaja memberikan sebuah gambaran betapa mudahnya kita untuk melihat cara berpikir yang rusak. Ya kan? Bahkan di gereja. Dengan contoh tadi ya, ilustrasi, kalau kita ngelihat sebagian orang masih memperlakukan orang lain dengan cara yang berbeda, yang dilandasi atau berdasarkan keadaan lahiriah orang, itu ya. Si kaya disambut dengan lebih baik, ya kan? Mari, shalom, gitu ya. Silakan. Ya. Kemudian kalau yang miskin ya udah silakan. Atau bahkan kadang mungkin kurang ramah gitu ya dibanding dengan si kaya. Yakobus pernah menyinggung hal ini di dalam suratnya ya. Jadi bagus sekali, ada konfirmasi banyak sekali. Ketika itu Kitab katakan di dalam Yakobus bilang begini, kalau ada orang berpakaian mewah masuk dalam kumpulan kamu bilang duduk di sini di depan, ya. Tapi kalau ada yang miskin datang, mari duduk di tumpuan kakiku, maksudnya di bawah. Alkitab sudah jelas memberitahu kita, orang yang hidup dalam dosa atau masih hidup dalam dosa, belum beroleh keselamatan, belum diubah cara berpikirnya, orang itu selalu digarisbawahi akan menilai segala sesuatu, atau cara pikirnya akan menilai segala sesuatu berdasarkan standar lahiriah. Ya, yang cantik diperlakukan beda, yang kaya diperlakukan beda. Itu kita temukan di mana-mana di dunia ini, dimanapun, termasuk di dalam kehidupan orang Kristen yang belum diperbaharui cara berpikirnya, gitu ya. Kalau saya waktu itu, mungkin saya pernah singgung ya, kalau ada orang
paling kaya dulu di jemaat di kami waktu saya di gereja di Kalimantan, mau datang ke rumah saya, mungkin saya akan bilang sama istri saya, tolong rumah dibersihkan, ya, gitu kan. Bikin makanan atau masak makanan yang enak-enak. Anak kita disuruh mandi semua biar bersih, dicuci semua begitu. Supaya bersih semua, supaya nanti waktu tamu ini datang, rumah sudah dalam keadaan baik. Saya nanti minta dalam diskusi kita, Bapak Ibu jangan tanya-tanya terus ke saya nih. Saya minta Bapak Ibu bercerita, bersaksi, gitu ya. Apakah Bapak Ibu di sana masih begitu? Apakah saya masih begitu, gitu ya? Supaya kita sadar, oh saya memang belum ternyata ya. Saya belum diperbaharui ternyata. Otak saya masih rusak, gitu kan? Supaya kita fair, karena kita bohong pun Tuhan tahu kan. Saya nggak tertarik soalnya memang kalau hanya teori gitu ya kita tahunya. Jadi kalau yang datang itu dulu jemaat paling kaya di gereja kami namanya Pak Suryadi. Pak Suryadi ini punya perusahaan Go Public, jadi saham terbesarnya punya dia. Waktu pertama kali Go Public, sahamnya itu dari harga 200-an, itu naik 3 kali lipat. Karena biasa gitu ya, kalau saudara yang mengerti, yang suka main saham tahu bahwa biasanya kalau ada perusahaan baru IPO, baru masuk di bursa, itu terjadi yang namanya euforia kan, heboh. Apalagi kalau perusahaannya isunya bagus. Wah itu harganya naik bisa kali lipat dalam 1 jam atau setengah jam atau berapa detik begitu ya. Pak Suryadi ini kaya sekali dulu. Jadi kalau dia mau ke rumah saya, dugaan saya akan bilang gitu ke istri saya. Siapin rumah, bersihin semua, kita duduk yang manis semua, nanti senyum-senyum, sopan semua, begitu kan. Tapi kalau tiba-tiba si Pak Suryadi bilang, saya nggak jadi Nes ke rumah kamu, saya banyak kegiatan, ngapain juga saya ke rumah kamu. Tapi yang datang tiba-tiba ada telepon, ada WA, yang mau datang adalah jemaat miskin, bau, jelek, hitam. Apakah menurut Bapak Ibu saya mempersiapkan hal yang sama? Jawabannya tidak. Saya nggak mempersiapkan yang sama. Karena otak saya kan rusak. Ya kan? Kita belum diperbaharui pasti begitu kan kalau yang belum diperbaharui. Pasti kita, udahlah. Terserah deh Pak Suryadi nggak jadi datang kok, biasa-biasa aja lah persiapannya. Nggak usah bagus-bagus amat. Ya. Bahkan kalau perlu kita bilang sama istri kita, sama anak kita, kasih tahu nanti saya nggak ada di rumah, Bapak nggak ada di rumah. Karena dugaan kita nih si miskin jangan-jangan datang mau pinjam uang kan. Bilang aja Bapak lagi ke planet Mars, belum bisa pulang karena pesawat agak jarang bolak-balik ke sana kan. Bapak Ibu yang tahu diri Bapak Ibu, saya juga tahu diri saya kan begitu. Maka tadi saya bilang nanti pada saat diskusi saya menolak menerima pertanyaan teori. Saya menolak ya, saya bilang sekarang saya menolak. Saya ingin mendengar bagaimana kita bersaksi apakah kita mengalami perubahan gitu ya. Karena jika tidak ada yang salah dengan pemahaman kita soal keselamatan, pasti salah. Kita pikir keselamatan mungkin kayak yang sering saya singgung, terima Yesus, nangis-nangis, ya hampir semua modelnya gitu. Kalau bentuknya KKR, teriak-teriak, guling-guling, sampai biasanya pendetanya repot. Atau bagian konselornya repot biasanya kan. Ada yang sampai ngeri juga kan, sampai teriak-teriak gitu kan, sampai kayak mau nyakar-nyakar orang kan, takut juga kan kita. Tapi nggak ada perubahan tuh cara berpikir kan begitu. Yang bohong ya bohong, nipu ya nipu. Kayak saya bilang kan, maling ya paling berhentilah dia, berhenti 2 tahun, 3 tahun atau 2 bulan, habis itu maling lagi, bohong lagi kita kan gitu kan. Kemudian yang korup lagi, ya. Yang selingkuh lagi, yang melecehkan lagi kalau dia pendeta gitu kan. Kan gitu. Jadi itu kenapa saya waktu pertemuan yang lalu saya udah bilang, itu kenapa Paulus menggunakan kata aku mendesak ya. Saya begini, zaman dulu kalau rasul kayak Paulus gitu ya, dan para rabi, pokoknya kalau guru-guru di Israel itu, kalau dia punya murid, itu dia seperti Paulus dengan jemaat-jemaat yang dia layani. Paulus itu tinggal bareng jemaatnya, sama kayak Yesus kan tinggal dengan murid-muridnya. Maksud saya begini,
Jadi Yesus atau seperti Rasul Paulus, dia tahu keadaan jemaat di Roma bukan dari kata orang, karena dia hidup dengan mereka kalau dia lagi ada di Roma gitu ya. Kalau dia sedang ada di Korintus, misalnya dia tahu karena dia memang hidup bersama dengan mereka. Jadi dia bisa lihat bahwa ada orang-orang di Roma yang mengaku menerima anugerah keselamatan, dilahirkan kembali, tapi tetap hidup dengan cara berpikir yang sama, gitu maksudnya. Belum ada perubahan cara hidupnya atau cara berpikirnya. Itulah kenapa Paulus menggunakan kata aku mendesak kamu. Kalau Paulus mengatakan aku mendesak kamu untuk memberi dirimu diubah oleh Roh Allah, tentu karena dia melihat ada yang tidak berubah kan begitu, atau mungkin banyak yang belum berubah di jemaat Roma. Maka dia bilang kamu harus berubah atau kamu harus memberi dirimu diubah oleh Roh Allah dari cara berpikirmu. Tentu dengan cara melakukan firman Allah, tidak ada cara lain. Dari pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan, nggak ada cara lain yang saya baca di Alkitab, kecuali dengan membaca firman dan belajar melakukannya. Tidak ada cara lain. Sampai akhirnya yang cara berpikir yang lama itu terkuras, ya kan? Diganti dengan cara berpikir yang baru, yang berdasarkan firman Allah. Ya, ingat ya, kayak orang menguras kolam lalu diisi dengan air yang baru. Ya kan? Kan gitu kan cara menguras kolam. Jadi bagaimana cara mengurasnya? Dengan memasukkan firman Allah supaya yang lama itu mau keluar. Air yang lama, kira-kira gitu ya. Kayak kalau air itu kan disedot ya kalau saudara, atau pakai selang. Kalau saudara yang punya akuarium kan gitu ya, dikasih selang, atau ada yang pakai listrik, ditarik airnya keluar, dipompa atau ditarik kalau kolamnya besar, betul kan? Pompa untuk memasukkan itu membaca firman, itu yang saya pahami. Sampai firman itu masuk terus. Sehingga di otak kita setiap ada apapun responnya pakai firman. Ada orang yang udah sering begitu kan. Jadi apapun yang terjadi dia ngeresponnya firman. Kita yang tidak atau yang belum nggak apa-apa, yang penting kita mengakui. Tapi ada orang yang udah begitu memang. Ya, 1-2 mungkin kita temuin yang setiap ada apa-apa meresponnya memang cara berpikir firman. Saya juga belum di situ, tapi saya tahu ada orang begitu memang, yang udah mulai begitu ya. Jadi kalau ada apapun keadaan hidupnya, yang pertama dia gunakan atau dia pakai adalah firman Allah, ada gitu ya. Oke, jadi sekali lagi saya cuma ingin mengkonfirmasi atau mengklarifikasi apa buktinya atau kenapa cara berpikir yang perlu diubah. Karena memang yang rusak cara berpikir, maka dia yang perlu diganti atau diubah, dibaharui dengan firman Allah. Itu lalu kemudian saya memberikan contoh-contoh bagaimana orang yang cara berpikirnya belum diubahkan. Dia pasti menilai segala sesuatu dengan standar dunia. Yang cantik dihargai lebih, yang kaya dihargai lebih, yang berpangkat dihargai lebih. Ya, itu umum kita ini kan. Cobalah lihat orang-orang di kantor, Bapak Ibu ya, di kantor. Perhatikan ini ya. Saya kasih semua ini dan nanti saya akan bertanya soalnya ya. Kita berdiskusi. Di kantor misalnya, coba deh kalau ada presiden, direktur, atau manajer kita lewat, kita pasti, pagi Pak, kita gini-gini ya. Ada yang sampai nunduknya kedalaman, sampai mau jatuh dia. Saking nunduknya terlalu jauh gitu kan. Sampai gini-gini, pagi Pak, gitu ya. Sampai dia mau jatuh. Kalau yang lewat abis itu adalah cleaning service, dia menghormati yang sama nggak Bapak Ibu? Halo? Ada manusia? Ada Bapak Ibu di sini? Masih sama saya? Apakah sama? Cara orang merespon? Tidak sama. Hah? Tidak kan? Rata-rata orang tidak kan? Kalau yang lewat bosnya, dia akan dengan cara jauh lebih hormat gitu kan? Nanti kalau yang lewat itu cleaning service, satpam, orang-orang yang kalangan bawah, ini biasa aja, paling kalaupun salam ya gitu aja ya. Itu bagus kalau masih ada yang begitu. Sebagian dia biasa aja gitu ya. Dalam 1 Samuel pasal yang ke berapa ya, lupa saya, mungkin 16, yang mungkin sempat saya singgung, saya lupa. Pada waktu itu ketika Saul ditolak menjadi raja, kemudian
Tuhan memerintahkan Samuel untuk pergi ke rumah seseorang yang namanya Isai, ya kan? Karena Tuhan mau melantik salah satu anak Isai menjadi raja menggantikan Saul. Singkat cerita, kalaupun udah saya singgung nggak masalah, karena ini contoh betapa rusaknya cara berpikir. Kemudian Samuel melihat anak Isai yang paling besar, ya kan? Lalu Samuel bilang begini dalam hatinya, ini pasti yang ini nih yang akan jadi raja, karena Alkitab bilang perawakannya bagus, karena memang dia prajuritnya Saul, ya, anak tertua dari Isai. Jadi Samuel, perhatikan yang saya singgung waktu itu ya mungkin ya, perhatikan bahwa Samuel ini nabi ya, nabi. Jadi dia bukan kayak kita, dia bukan manusia biasa. Maksudnya manusia biasa tapi dalam posisi nabi. Artinya orang yang dipakai Allah berbeda dengan orang biasa. Maksud saya begitu. Jadi Samuel pikir gini, wah pasti ini nih, anak yang akan jadi raja nih. Ini tinggi besar, gagah ya. Tapi Tuhan bilang ke Samuel, bukan itu. Lalu Samuel bilang sama Isai, coba yang kedua, yang ketiga, semua lewat. Lalu Tuhan bilang sama Samuel, bukan itu. Lalu Samuel bilang sama Isai, apakah ada anak kamu yang lain? Isai bilang, oh ya ada anak saya yang lain lagi menggembalakan kambing domba. Oh ya panggil. Lalu Alkitab bilang, datanglah Daud, dia kemerah-merahan. Memang bahasa Alkitab ini harus terus dipelajari. Tentu kemerah-merahan itu maksudnya dia kayak imut-imut lah yang saya pahami begitu ya, karena dia masih belasan tahun kan pada waktu itu. Jadi lalu Tuhan bilang sama Samuel, ya urapi dia ya, sebab dia akan menggantikan Saul. Disitulah kemudian keluar satu ayat, kalau nggak salah ayat 48 atau 46 mengatakan bahwa manusia memandang muka, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi bukti manusia jatuh dalam dosa adalah manusia memandang muka. Itu kata Alkitab. Yang tidak bisa dibantah, baik dari sisi teologis, maksudnya dari sisi kata Alkitab, dan fakta di lapangan. Ya, jadi kalau orang akademik bilangnya empiris, bukti empiris, bukti di lapangan. Jadi bukan hanya dikatakan Alkitab tapi nggak terbukti ya. Tapi ini dikatakan Alkitab dan memang terbukti, ya kan? Bahwa manusia memandang muka. Samuel nabi pun cara berpikirnya ya pasti yang gede, yang gagah lah yang jadi raja, ya kan? Yang akan menggantikan Saul, kan gitu. Itu kan membuktikan itulah cara berpikir manusia. Sampai kemudian Tuhan bilang sama Samuel, bukan itu. Tapi anak yang terakhir yang dipanggil yaitu Daud. Jadi semua ini memberitahukan kepada kita untuk nanti kita diskusi, kita perlu ditolong Roh Kudus untuk benar-benar mengalami perubahan cara berpikir. Kitalah yang tahu, yaitu ketika kita terus-menerus menilai segala sesuatu seperti kata Paulus, bukan menurut ukuran manusia. Paulus pernah bilang begini, dahulu kami juga memandang segala sesuatu menurut ukuran manusia. Itu Paulus pernah bilang begitu. Tapi tidak lagi sekarang. Itulah arti bertobat. Saya ulang, itulah arti bertobat atau pembaharuan akal budi. Yaitu ketika seseorang tidak lagi menilai dengan cara berpikir manusia. Atau cara berpikir jasmani, lahiriah dunia ini gitu ya. Yang kaya, yang cantik, yang pintar, yang hebat gitu ya. Yang diutamakan. Saya suka bilang kalau Bapak Ibu suka nonton apa ya, acara-acara di TV, saya pernah tapi jarang banget lah nonton yang apa ya, kayak bercanda-bercanda begitu ya. Saya suka bilang, perhatikan deh siapa yang dibully. Yang dibully itu yang paling banyak adalah yang mukanya biasanya dipandang jelek ya. Misalnya kalau kayak acara-acara komedi dulu ada apa ya, siapa ya, ya pokoknya ada kayak Omas ya. Saya tidak bilang Omas jelek, tapi dibandingkan dengan bintang tamunya yang lain misalnya begitu ya. Dulu ada Suti Karno, lalu misalnya ada Bunga Citra Lestari ikut dihadirkan gitu ya. Luna Maya yang baru kawin. Kira-kira siapa yang dibully? Menurut Bapak Ibu? Ya, tonton aja acaranya untuk membuktikan gitu ya. Siapa yang dibully? Ya. Siapa yang sering dirundung? Kalau di sekolah-sekolah ada anak-anak, ya perhatikan ya. Ini ada anak-anak, kemarin kita sedih banget ya, ada anak mati ya, dibully dan kemudian disiksa sama kakak kelasnya ya.
hanya karena beda agamanya. Siapa yang dibully? Kayak tadi contoh ini. Mereka yang dianggap rendah, yang dianggap minoritas, yang dianggap jelek, yang dianggap kurang, dimanapun Bapak Ibu pergi di dunia ini. Kecuali Bapak Ibu ada di antara orang yang telah diselamatkan. Itu petunjuknya. Saya ulang ya. Habis ini nggak lama lagi kita diskusi. Dimanapun Bapak Ibu pergi, Bapak Ibu akan menemukan perbedaan antara orang yang telah menerima anugerah keselamatan dan diubahkan cara berpikirnya. Cuman satu petunjuknya. Dia memperlakukan orang dengan tentu martabat yang tinggi, semua sama, dan kemudian dia menilai segala sesuatu bukan berdasarkan lahiriah, tapi berdasarkan firman Allah. Berdasarkan cara pandang Kristus. Alkitab bilang begini, Tuhan tidak memandang muka. Tuhan tidak memandang bulu dalam ayat yang lain. Di hadapan Tuhan Alkitab bilang semua sama. Jadi kalau kita ingin tahu di hadapan Tuhan si miskin, si kaya, si jelek, si Beauty and the Beast, siapa saja di hadapan Tuhan sama. Yang dinilai adalah apakah ia telah menerima anugerah keselamatan, diubahkan dan dibuktikan lewat perubahan cara berpikirnya. Itu yang saya harus sampaikan. Dibuktikan, ditunjukkan, ya, lewat perubahan cara berpikir. Nah, bagian terakhir yang saya mau bilang ini sebelum kita diskusi. Masih ingat ya pada waktu pelajaran tentang tentang dilahirkan oleh Allah, ya, ini konsisten. Itu kenapa saya suka Alkitab, itu konsisten. Orang yang terus-menerus diubahkan sampai di titik dilahirkan oleh Allah, makanya saya bilang kalau udah dilahirkan oleh Allah, dia jadi anak Allah, udah dia nggak akan berubah. Nggak akan lagi pindah-pindah. Enggak. Kenapa? Karena cara berpikirnya sudah ikut diubahkan. Itulah kenapa orang yang dilahirkan oleh Allah, seperti yang kita belajar entah udah berapa waktu lalu, dia bisa melihat kerajaan Allah. Perhatikan ya, dia bisa melihat kerajaan Allah, kata Yesus. Kata melihat, waktu itu saya jelaskan artinya mengerti, memahami. Dia bisa memahami keindahan kerajaan Allah yang bernilai kekal, yang tidak bisa dinilai dengan jasmani. Dia pilih itu dibanding yang bentuknya jasmani. Itu yang membuat orang bisa melihat dan mau masuk dalam kerajaan Allah, ya. Ketika cara berpikirnya diubahkan oleh Allah, gitu. Sehingga dia memilih yang tidak kelihatan, kata Paulus, bukan yang kelihatan. Orang yang sudah mampu memilih yang tidak kelihatan, yaitu kerajaan Allah dan Kristus dan kerajaannya, memilih itu dibanding yang ada dalam dunia ini, adalah orang yang telah dilahirkan oleh Allah dan terus-menerus sudah diperbaharui juga cara berpikirnya. Ya, jadi dia menilai segala sesuatu, kata kalimat Paulus, bukan menurut ukuran manusia. Memang Paulus bilang dulu kami menilai menurut ukuran manusia, tapi sekarang tidak. Itulah buktinya Paulus pun mengalami pertobatan, perubahan cara berpikirnya. Maka dia tahu, maka dia ajarkan ke jemaat Roma, kamu juga harus diubahkan. Kamu juga harus dibaharui dengan cara membaca firman dan belajar melakukannya. Lalu Roh Kudus yang tidak kelihatan itu seperti angin, kata Yohanes pasal yang ketiga, dialah yang mengubah kamu dari dalam, ya. Tapi tampak di luar orang bisa lihat, yang tentu yang tampak di luar yang orang lihat. Tapi sebetulnya yang mengubah itu Roh Allah yang ada dalam hidup kita. Jadi Roh Allah itu berkolaborasi gitu kira-kira ya, bekerja sama dengan firman Allah, mengubahkan cara berpikir berubah, ditunjukkan lewat cara hidup, itulah yang kemudian orang itu tampak di luarnya begitu ya. Tapi sebetulnya sekali lagi di dalamnya ada yang mengubah orang itu ya. Jadi sekali lagi dalam diskusi saya mengajak kita untuk sama-sama mendiskusikan gitu ya. Bagaimana, apa yang terjadi pada diri saya, bagaimana saya bisa berubah atau saya ada di posisi mana. Saya berharap seperti itu. Itu saja. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan dan hamba mohon ampun untuk kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan dan mohon Roh Kudus menolong kami agar mengerti dan mau memberi diri kami diubah oleh Allah melalui firman Allah, melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kami yang terus-menerus mengubah cara berpikir kami dengan memasukkan firman Allah dan kami menaklukkan hidup kami dengan cara mau melakukan firman itu,
sampai cara berpikir kami benar-benar berubah menggunakan cara berpikir yang dipandu oleh firman Allah, dan cara berpikir kami yang lama dibuang oleh kehadiran firman Allah. Dalam nama Yesus, amin. Baik, terima kasih Pastor Yohanes. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi, kita akan berdoa dan bersyafaat, kita siapkan hati. Bapa di surga, kembali kami datang. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan satu hari lagi kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yang mana kami harus berubah oleh pembaruan akal budi kami. Kami tahu itu sangat tidak mudah, tetapi hanya oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan. Biarlah Tuhan pembelajaran pada pagi hari ini membuat kami menjadi lebih lagi orang-orang yang mau memberikan dirinya untuk diubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa yang pagi hari ini membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan, mempersiapkan segala sesuatu tentang ibadah pada pagi hari ini, memfasilitasi kami untuk beribadah di PBS. Kau memberkati hamba-Mu ini dengan cara yang luar biasa, diberkati pelayanan rumah tangga, usaha, pekerjaan suaminya, Bapak Ipan Mapa, anak cucu menantunya Tuhan pelihara. Apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan berikan jawaban tepat pada waktunya, Tuhan yang cukupkan segala kebutuhannya. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna buat Ibu Ira, Pak Ivan Mapa, anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besarnya. Biarlah melalui pelayanan Ibu Ira, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga mau berdoa buat Pastor Dr. Yohanes Parapat yang kau pakai pada pagi hari ini, menyampaikan firman Tuhan untuk kami sama-sama boleh merenungkan, belajar, dan mempraktekannya oleh pertolongan Roh Kudus. Diberkati hamba-Mu dalam pelayanannya, beserta Mami Grace, Mercy, dan Shalom. Keluarga ini menjadi keluarga yang Shekinah Glory, keluarga yang menjadi berkat, keluarga yang Tuhan pakai dengan cara-Mu yang luar biasa. Melalui pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaannya, Tuhan buat semua berhasil seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang mereka doakan, rindukan, Tuhan akan berikan jawaban tepat pada waktunya. Apapun keperluan, kebutuhan mereka, Tuhan yang akan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Dalam Kristus Yesus, perjalanan Tuhan buat berhasil, studi Grace, Mercy, dan Shalom, jadi anak-anak yang takut Tuhan, cinta Tuhan, diberkati pekerjaan Kakak Grace, diberkati Mercy dan Shalom dalam pendidikannya, tumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang pandai dan cerdas, tampil beda. Mami Grace menjadi tiang doa bagi suami, anak, keluarga, dan keluarga besarnya, terutama dalam pelayanan suaminya dalam kehidupan rumah tangganya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Mami Tina Diana ya Tuhan. Kau pakai orang tua kami ini Tuhan menjadi suri teladan contoh bagi anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besarnya. Mami lebih cinta Tuhan dan Mami melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mami lebih bergantung kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan hanya satu-satunya pokok dalam kehidupan Mami. Kesehatan, kekuatan bagi bagian Mami, Tuhan yang cukupkan kebutuhan Mami. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna buat Mami Tina Diana. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat Pastor Kemal beserta istrinya Ibu Dr. Weni Tuhan. Pemakai kedua hamba-Mu ini dengan cara-Mu yang luar biasa. Kami mengasihi kedua hamba-Mu ini. Kami tahu Tuhan Yesus jauh lebih mengasihi kedua hamba-Mu ini. Hati Bapa, hati gembala ada pada kedua hamba-Mu ini. Mereka begitu mengasihi Tuhan, menyerahkan, mendedikasikan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang memelihara, Kau tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan, agar mereka boleh lebih lagi Tuhan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus, diberkati dengan pelayanannya, rumah tangga, usaha, perjalanannya, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus. Kau yang cukupkan segala kebutuhan mereka. Apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Buat Pastor Kema bersama Dr. Weni. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Ibu Tirsa Yolanda Haspor Tuhan. Diberkati dalam pelayanannya. Terima kasih Bu Tirsa sudah kembali ke Indonesia. Diberkati dalam pelayanan selama perjalanannya. Kami tahu itu perlindungan penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan Ibu Tirsa. Diberkati ke depan ini setelah pelayanannya, rumah tangganya bersama Bapak Kris, pekerjaan Pak Kris Hasper, putrinya Keisha Florence, pekerjaannya Keisha. Tuhan yang memberkati perjalanan mereka, terutama pelayanan mereka, kemana mereka pergi melangkah, terbit terang Kristus di hidup mereka, biar orang-orang di sekitar mereka boleh lihat mereka adalah orang-orang yang Kau panggil, Kau pilih dari semula untuk menjadi pelaku firman dan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang cukupkan kebutuhan mereka, Kau yang menyertai perlindungan penyertaan Tuhan buat Pak Kris di mana dia pergi dan bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat Pak Siswo ya Tuhan, yang hari ini bersama-sama dengan kami. Kau memberkati Pak Siswo Tuhan dalam pelayanannya, rumah tangga, pekerjaan, usaha,
keluarga dan keluarga besarnya, istri, anak-anaknya. Semua apa yang dia butuhkan Tuhan akan jawab, berikan tepat pada waktunya. Apa yang dia rindukan, doakan Tuhan pasti beri jawaban yang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan. Cinta akan Tuhan lebih lagi mendalam dalam hidup Pak Siswo. Pertolongan Tuhan sempurna buat Pak Siswo. Terima kasih Bapak. Diberkati tadi Bu Nur Matondang yang tadi sempat masuk Tuhan. Kamu berkati kesehatannya, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Perlindungan Tuhan buat keluarga dan keluarga besarnya, kesehatan, kekuatan buat Ibu Nur Matondang. Diberkati Mbak Nori Ani Tuhan, bela Tuhan melalui pelayanan Mbak Nori Ani Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi Mbak Nori Ani. Diberkati dalam keluarga dan keluarga besarnya, pelayanannya, perjalanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat Ananda Daniel ya Tuhan. Biarlah Tuhan anak muda ini kau pakai dengan cara yang lebih luar biasa. Lebih takut Tuhan, lebih cinta Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil, perjalanannya beruntung. Dia tampil beda karena dia cinta Tuhan. Hikmat, rahmat, kepandaian, kecerdasan Tuhan berikan dia untuk menjadi contoh teladan bagi orang-orang di sekitar dia. Dicinta Tuhan, dikasih manusia, apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil, perjalanannya beruntung Tuhan. Dia sentuh semua jadi emas, kepandaian, kecerdasan melimpah buat Daniel. Tutup bungkus anak muda ini dimanapun dia pergi dan melayani Tuhan, dalam pekerjaannya, perjalanan Tuhan yang tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tapi satu hal yang kami tahu, masa depannya adalah tangan Tuhan. Pasangan hidup yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang membawa Daniel lebih lagi militan dan takut Tuhan, Tuhan siapkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Pastor Julius Go dalam pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaannya, dimanapun saat ini hamba melayani Tuhan, kemurahan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna. Kau melindungi keluarganya, mencukupkan segala kebutuhannya. Hamba juga berdoa buat Bapak Darta, Bu Lia, ketiga putra-putrinya. Biar dimanapun hamba ini melayani Tuhan, kemurahan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna. Biar mereka Tuhan boleh menjadi contoh berkat di mana mereka berada. Anak-anak itu menjadi anak yang takut Tuhan. Ibu Lia menjadi tiang doa bagi suami, bagi pelayanan mereka, keluarga dan keluarga besarnya. Kesehatan, kekuatan, Tuhan melimpah buat Pak Darta, Ibu Lia, dan putra-putrinya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa secara khusus buat Pastor Linda, Kartawan Mamusung. Engkau tahu hambamu ini begitu Tuhan mengasihi Tuhan. Begitu mereka Tuhan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh luar biasa. Bersama Pastor Wawan, keenam putra putri mereka yaitu Pastor David Hartawan, Daniel, Gavin, Darlene, Victoria, dan Diandra Tuhan. Kau pakai keluarga ini menjadi keluarga yang lebih militan Tuhan. Yang sungguh-sungguh lebih lagi kau pakai di akhir zaman ini. Diberkati Every Nation Church. Kau diberkati jemaatnya. Tambah-tambahkan jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Datang Tuhan. Mencari wajah Tuhan melalui Every Nation Church. Diberkati Pastor Linda, Pastor Wawan, putra-putri dalam melayani Tuhan. Pekerjaan mereka, studi anak-anak mereka, apa yang mereka doakan, rindukan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Kebutuhan mereka yang Tuhan akan cukupkan melalui kekayaan dan kemuliaan dan Kristus Yesus bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat PBS Ministry. Kau pakai ministry ini lebih lagi Tuhan untuk menjadi pelebaran perkabaran Injil. Biar melalui tayangan Facebook, YouTube, orang-orang yang mendengarkannya akan menerima berkat yang sama, adalah berkat roh takut akan Tuhan. Dan mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mereka berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang terikat Tuhan berikan kelegaan, yang susah hati Tuhan hiburkan. Dalam melalui PBS Ministry ini jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan Tuhan, kerajaan Tuhan Yesus, karena kami tahu waktu sudah sangat singkat, kami sudah hidup di akhir dari akhir zaman ini. Untuk kami boleh hidup lebih lagi sungguh-sungguh, lebih militan kepada Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami andalkan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Setiap orang yang belum pernah mendengar kabar Injil, kabar keselamatan, biar mereka Tuhan boleh Tuhan mendengar bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai orang percaya. Indonesia akan dipenuhi kemuliaan-Mu, transformasi akan terjadi. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, rakyatnya adil dan makmur dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote Tuhan. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Diberkati Tuhan pemerintahannya, dari presiden, wakil presiden, para menteri, sampai tingkat Pemda setempat, RW, RT Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan atas Indonesia. Karena nggak kebetulan kalau kami ada di tengah-tengah bangsa ini, pasti Tuhan punya maksud tujuan untuk kami boleh menjadi berkat bagi bangsa ini, menjadi tiang doa bagi bangsa ini.
Terima kasih Bapa di surga, karena kami yakin dan percaya doa orang benar bila dengan sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Dua, tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan hadir di tengah-tengah setiap umatmu. Pastilah Tuhan akan hadir di tengah bangsa ini, karena lebih dari dua, tiga orang berdoa untuk bangsa ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan menutup doa syafaat ini hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan mengakhiri doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan pada hambanya, Pastor Yohanes Parapat, untuk dengan doa berkat, baru disambung dengan Pastor Kemal yang akan memimpin kita dalam ruang diskusi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, juga cinta dari Tuhan Yesus, penghiburan, bahkan pertolongan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk dapat hidup dalam kebenaran firman Allah, kiranya terus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita bilang amin. 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 Terima kasih, Pastor. Luar biasa firman Tuhan. Sama-sama, Jadi, Pastor, silakan. iya, ini adalah lanjutan dari yang kemarin ya. Ada 2 poin yang saya catat. Kita harus catat ya, karena ini pembelajaran ya, pembelajaran bagaimana Maaf, saya kita. potong sebentar, Pastor Kemal, kameranya tolong naikin sedikit. Turunin. Ya. Oh, sorry. Oke. Mohon maaf. Oh, Pastor. No. Kebetulan ada Ibu Weni lagi sakit, dia nggak bisa join Oh, hari ini. Tapi dia baik. dengar ya. Mohon maaf. Ya, jadi ada 2 poin ya yang saya boleh catat di sini. Kita harus catat karena ini hal yang penting gitu. Kalau kita nggak catat, kita bisa lupa. Ya, kita bisa lupa. Makanya perlu kita catat ya. Bagaimana Roma 12 ayat 1 sama 2 ini kita nggak jauh, kita nggak melebar kemana-mana. Ini fokus di expose, kita expose ayat ini. Jadi yang pertama adalah bagaimana orang percaya harus diubah. Itu satu keharusan bagaimana kita harus diubah. Kita nggak bisa bilang bahwa kita sudah berubah, boleh mulut kita bisa katakan begitu, tetapi dalam tingkah laku kita harus ada perubahan ya. Tidak ada orang yang dilahirkan kembali, dia bilang, saya tulis, orang yang dilahirkan kembali masuk dalam pertobatan, tapi harus masuk dalam perubahan ya. Poin kedua, berubah. Di situ voice-nya pasif ya, betul ya Mas Sur ya. Pasif artinya apa? Voice pasif di situ imperatif, tense-nya present, imperatif, voice-nya pasif, terus mood-nya imperatif ya tadi, Ya. person-nya kedua ya. Jadi intinya adalah kita semua ada pekerjaan Tuhan, berubah adalah pekerjaan Allah ya. Bukan kekuatan kita, bukan karena hebat atau Tuhan lihat kita alim baru Tuhan merubah kita, enggak gitu. Itu adalah pure pekerjaan Tuhan. Jadi di sini makanya voice itu pasif, dan di sini personnya orang kedua ya, kita semua, bukan bukan ya orang kedua, baru numbernya bagaimana ini jamak plural buat Ya. semua dari kita ya. Saya tertarik di situ dikatakan bahwa saya tertarik di situ dikatakan adalah berilah dirimu terus menerus ya. Ada kata terus menerus, dari iman kepada iman, dari pokoknya kita harus diubah secara kontinu. Gak mungkin eh, dari ini langsung hebat begitu, enggak. Kita harus, perubahannya harus signifikan, harus terlihat ya. Ada kalimat, makanya kalau saya yang menarik di sini ya, kalau kita lihat di ayat 12, dari ayat 12 yang pertama, kalau menurut saya pas dari ayat awal, kalau Roma 11 ayat terakhir kita lihat yang 30 berapa itu? 36. Sebab itu segala sesuatu
segala sesuatu dari Dia, ya, Amin. oleh Dia dan kepada Dia. Jadi semuanya itu jangan kita pikir semuanya itu kita punya, itu semuanya dari Tuhan. Dan Amin. bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. eh, Pastor Yohanes khotbah hebat begini semuanya dari Tuhan. Amin. Jadi bukan karena pengetahuan pun dari Tuhan, ya. Amin. Baru yang saya menarik di pasal ayat 12, pasal 12 itu oleh, kalau dalam TB2 ya, oleh kemurahan Allah. Jadi tuh si Rasul Paulus menasihati kita segala sesuatu yang Tuhan berikan gitu dimulai dari karena kemurahan Allah. Ada pekerjaan Allah. Tuhan yang murah hati sehingga apapun yang kita peroleh itu karena kemurahan Tuhan. Kita Amin. diselamatkan, kita dipilih dari sebelumnya, kita ditentukan itu karena apa? Karena kemurahan Tuhan, ya. Makanya di sini kalau kita telah menerima kemurahan Tuhan, ada perubahan-perubahan yang makanya di sini dikatakan terus menerus, ya, diubah, ya. Moodnya perintah, itu satu perintah. Berapa kali saya ulang ada kata lah, ya. Pastor Yohanes nggak ada, tetap aja kalau bilang adalah kita belajar, itu adalah satu perintah, ya. Terus jadi di sini diubah di sini. Orang jatuh dalam dosa itu yang dirusak adalah cara pikirnya. Jadi kita tahu kalau ketika kita belum menerima Yesus itu untuk melakukan perbuatan baik nggak bisa gitu. Baik menurut kita tapi belum tentu baik menurut Tuhan. Jadi perubahan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang kita belajar tadi, banyak contoh-contoh yang dikasih. Di sini tadi diulang-ulang, nggak usah ada pertanyaan mengenai ini, tapi bagaimana kita bersaksi, ya, kita bersaksi apa sih yang Tuhan lakukan. Tadi contohnya banyak yang dikasih, bagaimana kita itu melihat dari sudut pandang mata. Kita lihat orang itu, orang kaya, orang miskin, itu orang kaya kita prioritaskan. Itu memang kita gitu. Saya juga sampai sekarang perlu perubahan terus-menerus gitu. Oke, kita langsung aja ya, supaya nggak terlalu panjang. Ini memang firman Tuhan luar biasa, menguatkan. Makanya kalau tidak dicatat, ini rugi banget, gitu. Kalau nggak, kita bisa lihat di YouTube, kita ulangi lagi, baru kita catat. Oke, next kita kita masuk dalam sesi kesaksian. Nggak usah ditanya lagi ya. Tadi ini cukup 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 apa ya? Cukup detail ya, cukup detail. Jadi kita langsung langsung ada kesaksian bagaimana kita merasa kita udah diubah. Dulu kita manusia kita begini. Sekarang kita udah dengan kita baca firman Tuhan, dengan kita hadir, ini merupakan satu perubahan juga di dalam Zoom ini. Oke, kita mulai dari yang paling muda dulu deh. Oh, dari Nori Ani boleh. Nori Ani ada tadi saya lihat nih. Bu Nori, Kayaknya kepental, Pastor. ini termasuk. Oh, kebetal ya. Jadi kadang-kadang kita mau lihat masukan dari anak-anak muda. Daniel nanti terakhir. Kita mau lihat dari Bu Eni deh, Bu Eni. Aku di sini aja ya. Iya. Bu Eni. Ya. Oke, ini menarik walaupun saya tiduran. Maaf, saya nggak ikut gabung, tapi saya mendengar, menyimak. Kedengaran ya? Kedengaran? Kedengaran. Oke, ini menarik karena tadi dibilang ada kesaksian. Saya mau kasih sedikit kesaksian. Ada 2 peristiwa bagaimana ketika pengenalan saya akan Kristus, itu saya mengalami perubahan yang dulu saya anggap untung, saya anggap rugi. Sekarang aku anggap rugi karena pengenalan. Jadi waktu saya lagi PTT di Jawa, saya ke gereja waktu itu mendengar firman Tuhan, bagaimana ketika anak muda bertanya, guru apa yang harus saya lakukan untuk saya ini, jualah semua hartamu. Waktu itu anak muda itu pergi karena hartanya banyak. Jadi waktu itu ketika saya habis pulang gereja, saya telepon. Waktu itu belum ada handphone ya. Jadi waktu itu saya telepon ke mami saya, terus dia
curhat ke saya. Dia bilang, aduh mami lagi ini nih, lagi ada, kalau bahasa sekarang ya, lagi ada pergumulan bagaimana mami mau pecah surat tanah, tapi mami lagi nggak ada duit, minimal kan satu bisa mami jual. Terus aku dengan entengnya, mam, saya kan ada mobil dikasih papi, saya lagi di Jawa, saya nggak perlu, jual aja. Bener Neng katanya, iya bener, jual aja. Itu satu. Pas abis itu, oke saya langsung, mami jual ya katanya, iya jual aja. Terus abis itu adik saya, tante saya telepon. Telepon ke rumah tante saya kan tinggal waktu di Jawa, saya tinggal sama tante saya. Kamu kok bodoh amat sih? Terus adik saya, lo nggak salah lo mimpi apa gitu loh. Terus waktu itu saya cuma bilang, ya ini bukan hebatnya gue, ini pekerjaan Tuhan. Terus itu satu. eh Abis itu waktu itu pas pembagian, mami saya bingung bagaimana pembagian warisan. Terus saya bilang lagi, Mam, daripada mami stres, mami mikirin warisan anak mami 6, sudah mami bikin aja anak mami 5, saya nggak usah. Nggak bisa, kamu anak mami. Tetap status saya anak mami, tapi udah saya nggak usah mami pikirin buat rumah, buat ini gitu. Terus habis itu singkat cerita saya mau katakan, terus waktu itu saya sama sama lagi tante saya dari keluarga mami saya. Lu bego atau apa sih, maaf katanya kasar, tapi itulah yang saya ingat. Terus saya bilang saya pun tahu ini bukan karena saya, tapi Tuhan yang ngegerakin saya. Saya percaya, saya belajar dari mama mertua, dari Kemal, nggak boleh tergantung sama orang, sama perusahaan, sama segala macam, tapi bergantunglah pada Tuhan. Terus singkat cerita, ketika saya lepaskan, justru saya mendapat akhirnya eh, bagian yang justru lebih lebih paling bagus. Itulah yang akhirnya saudara-saudara bilang, lo enak ya. Lah kan gue kagak tahu ya. Waktu itu kan taunya yang gue lepas malah ternyata Tuhan ganti. Padahal gue nggak berharap gitu. Tapi puji Tuhan akhirnya mereka banyak belajar juga bahwa ketika kita nggak kekep itu untuk milik kita, seperti yang tadi Pak Kemal bagikan dari Roma 11 ayat 30 itu, eh, itu itu menjadi suatu apa ya, perubahan yang kita nggak ngerti kenapa kita bisa begini, tapi kita tahu ini adalah pekerjaan Tuhan. Itu aja kalau dari saya kesaksiannya. Ya, luar biasa ya. Itu Filipi 3 ya, ayat Filipi 7 3. sampai 8. Itu firman itu yang menggerakkan saya soalnya. Ya, Filipi 3. Pertama Filipi 3 ayat 7 dan 8. Yang kedua dia punya suami yang luar biasa. Amin. Oke, next. Mbak Nori udah masuk, Pastor Kemal. Oh ya, oke. Bu Nori, silakan Bu Nori. Mbak Duluan. Nori, Mbak Nori. Mbak Nori, Mbak Nori, Nona Nori, Nori Ani, silakan. Kita dengar masukan bagaimana kita diubahkan dalam Roma Shalom, 12 Pastor. ayat 1. Ada suaraku kah? Ada. Iya. Ada. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan. Meski jaringanku tadi sempat hilang-hilang ya, tapi masih nangkep. Ya, tentang pikiran yang diubahkan memang tidak mudah ya. Jadi bagaimana kita harus menundukkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Kalau saya pribadi mengubah mindset itu memang tidak mudah ya, Pastor. Itu butuh proses, butuh juga komitmen, butuh juga ketaatan baru. Bagaimana kita fokus dulu. Kalau dulu tuh sering kali kalau saya ada acara-acara kebangunan rohani gitu ya, saya suka nangkep yang misalkan ada nih tembok putih, itu cara menghitung pikiran kita. Tembok putih itu kan luas ya, Pastor ya. Terus ada titik satu aja di situ. Nah, kita ngelihatnya kemana nih? Kita mikirinnya yang mana nih? Yang titik itu kita iseng banget, atau kita misalkan punya kamar mandi nih. Kamar mandi kita itu kan nggak terlalu luas, nggak kayak lapangan ya, Pastor. Kalau ada satu tikus aja itu kan sangat mengganggu ya, mengganggu pikiran tuh. Ya bikin semuanya jadi rusak, bikin semuanya jadi nggak enak. Tapi coba kalau itu lapangan luas gitu ya, Pastor. Di situ mau ada bemo, mau ada pesawat, mau ada apa aja, tetap masih luas gitu loh. Jadi begitu cara
saya begitu caranya saya menyerahkan pikiran saya sama Tuhan. Apa yang terjadi pun, masalah apapun yang sedang terjadi, saya pikirannya gini, Tuhan saya lebih besar. Jadi fokusnya kita itu harus ke Tuhan, bukan ke masalah kita, bukan ke perbuatan kita yang gagal. Saya pun masih banyak gagalnya, Pastor. Tapi ketika pikiran kita diubahkan, ketika misalkan saya tadi Pastor ini berfirman, mengatakan firman apa ya, masih bisa melakukan eh, kegagalan yang berulang-ulang karena mindsetnya, cara berpikirnya belum diubah. Nah itu dia, makanya kita perlu menundukkan pikiran kita kepada firman Tuhan ya. Semua yang benar, pikirkan pikiran apa yang dipikirin Tuhan. Ketika saya misalkan gagal nih, baru saya mau melakukannya, saya gini, saya kan udah milik Kristus. Pikiran saya langsung gitu, saya kan ini milik Kristus. Tuhan kan ada di dalam hidup saya. Saya saya langsung thinking dalam nama Yesus. Kadang-kadang saya nggak sadar loh, Pastor. Misalkan ada spirit-spirit yang masuk, saya nggak sadar, saya nggak berjaga-jaga. Dan saya bisa hampir terjun di situ. Tapi tuh pikiran saya, saya kan punya Kristus. Karena Tuhan kan nggak boleh melakukan hal-hal begini. Kan harus dimatikan semua perbuatan daging. Misalkan harus disangkal diri. Ya sangkal diri ya, pikul salib ikut Tuhan. Nah, bagaimana? Itu sangat menolong ya ketika mindset kita serahkan sama Tuhan, cara berpikir kita serahkan sama Tuhan. Ya, apa yang kau pikirkan itu yang kau lakukan. Nah, akhirnya apa yang kau lakukan itu jadi penentu kamu akan sampai di mana di bawah Tuhan. Bukan berarti kita udah kayak dewa ya, Pastor. Atau kita udah ngeroh mulu. Enggak, saya masih di dunia, saya masih nginjak tanah, saya masih ada dagingnya yang harus saya taklukkan kepada firman Tuhan tiap-tiap waktu. Yang saya harus serahkan kepada Tuhan tiap-tiap waktu supaya bagaimana tadi seperti kata Pastor ini, ketika kita, saya sering kali kayak gitu Pastor, misalkan saya diperhadapkan, saya pasti mengucapkan firman. Nanti saya ucapkan firman, saya ingat, oh iya ya, seperti itu ya. Itu pengalaman yang bagaimana kita harus mengalami pribadi Tuhan. Memang tiap waktu, ya dan mindset kita itu akan membuat kita, misalkan misalkan nih saya penakut nih, saya suatu hari kesaksian nih lagi berdoa. Jadi berdoa untuk anak-anak komsel saya nggak tahu latar belakang anak-anak komsel saya itu seperti apa ya. Tiba-tiba saya dibawa ke saya kayak ngantuk gitu, Pastor. Kan tahu ya kalau roh ngantuk ya, kalau kita mau doa ngantuk, mau baca Alkitab ngantuk gitu ya. Itu pasti ada spirit yang lain tuh. Nah, terus tiba-tiba saya lagi berdoa, saya kayak saya dibawa ke suatu tempat yang sunyi dan menyeramkan. Saya merasa kayak saya kecil banget ya. Saya bilang, takut banget saya di mana. Padahal itu lagi berdoa ya, tapi secara spirit saya diserang. Saya takut banget nih, saya lagi di mana nih, kok saya kecil banget. Tiba-tiba tuh di pikiran saya gini, aku tidak pernah memberikan kamu roh ketakutan, roh di dalam kamu lebih besar. Saya ingat tuh, Pastor. Begitu saya ingat firman Tuhan itu, saya pikirkan firman Tuhan itu, lalu saya perkatakan, roh di dalam saya lebih besar. Pertama-tama saya masih merasa tuh, jadi kayak di sekeliling saya itu kayak ada model kelelawar hitam gitu, kayak Batman gitu ya, Pastor, mengelilingi saya. Mengelilingi saya itu saya lihat benar jelas dengan mata rohani saya dikelilingin sampai saya merasa saya kecil banget, saya ketakutan. Tapi ketika saya pikirkan firman Tuhan, ketika saya ucapkan firman Tuhan, keberanian timbul di dalam saya. Iya ya, roh di dalam saya lebih besar. Lalu saya tengking dia, dalam nama Yesus, roh di dalam saya lebih besar. Yang tadinya saya merasa nggak berdaya, merasa ketakutan, tiba-tiba saya pikirkan firman Tuhan. Saya perkatakan firman Tuhan, saya ingat firman Tuhan. Lalu saya ucapkan, akhirnya itu lama-lama dia pergi ya, Pastor. Saya jadi berani. Lalu saya jadi ingat saya sedang mendoakan anak komsel saya. Berarti saya dalam hati, berarti anak komsel saya ada latar belakangnya begini ya. Itu bagaimana pikiran mindset saya itu diubahkan ya, kita harus taklukkan, kita harus tunduk. Ya, tunduk kepada Allah, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Itu bukan saja tunduk masalah mulut kita doang atau perkataan, tapi pikiran kita terlebih ya. Karena pikiran ini saya sering kali gini. Misalkan pikiran saya udah menyerang saya nih, menyudutkan saya nih, menyalahkan saya nih, menyerang saya. Saya bilang gini, dalam nama Yesus pikiran lu diam. Saya suka gitu, Pastor. Ke diri saya sendiri ya, ke pikiran saya. Kamu diam. Pikirkan Tuhan, ingat Tuhan, Tuhan masih ada. Di dalam Tuhan ada jalan keluar, seperti itu ya. Kira-kira kesaksian saya, Pastor. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Ya,
Makasih. Jadi ini kesaksian buat kita juga ya. Tadi udah diulang lagi tadi. Pikiran lama kita itu masih ada gitu. Yang lama itu masih ada. Ketika kita bilang ya kita diubah, tapi yang lama itu masih ada. Ya, banyak contoh saya juga kalau saya lagi bawa mobil mungkin sama Pastor Yohanes. Ketika kita dipepet begitu, itu langsung naik darah itu. Ah, itu langsung emosi itu. Tapi ya tiba-tiba istri saya kasih dia bilang siapa tahu juga itu orang Kristen, atau anggap aja dia lagi sakit perut gitu, dia lagi sakit perut udah kebelet udah nggak tahan, dia mau cepet-cepet, ya sudah kasih biar aja dia. Itu memang harus diubah, nggak bisa langsung tiba-tiba ya. Ini kan saya ingat gitu. Jadi pikiran lama kita masih ada gitu, masih ada. Tetapi makanya kita ada firman, kamu harus mengasihi kasih, kamu harus mengampuni ya. Itu harus menjadi apa fokus kita, bukan bukan yang titik kecil itu yang jadi fokus kita. Tetapi fokus kita secara global, kita udah diubahkan. Kita adalah manusia baru, yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Kita sudah di kainos, sudah dirubah. Tuhan yang udah ubahkan kita. Bukan kita langsung diganti, umpamanya si tadi Noriani yang diganti jadi Noriani yang baru dalam bentuk robot yang sudah pure, enggak gitu. Kita diubah sedikit demi sedikit. Ya. Oke, next ada lagi. Mungkin Pastor Yohanes gak usah jawab ini karena kita dengar kesaksian-kesaksian aja. Siap, silakan. Ada lagi mungkin Pak Siswo Purnomo, bagaimana Boleh, kita dengar kesaksiannya? boleh, Pastor. Siap. Jadi terima kasih bahwa saya diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian. Yang mana kesaksian ini saya peroleh dari pengalaman saya waktu saya masih bekerja. Ya. Perlu diketahui saudara-saudaraku semua bahwa background saya ini penerbang. Oh, Baik di sekolah tinggi penerbangan itu saya sebagai dosen maupun pejabat, tapi di luar itu saya sebagai Kapten Boeing 737 di airline di Indonesia lah, salah satu airline di Indonesia. Di mana di situ saya banyak mempunyai kesempatan untuk bersaksi, ya. Termasuk seperti apa yang dikotbahkan oleh Bapak Yohanes Parapat tadi, bahwa kita itu harus selalu mendapatkan pembaharuan. amin. Dan ini sudah lama, sebenarnya pembaharuan ini saya merasanya sudah begitu ya, karena kebetulan saya terakhir itu bekerja di Sriwijaya Airlines, itu ada dari pemiliknya itu punya semacam kebudayaan yang bagus ya. Sebelum kita berangkat itu briefing di salah satu ruang briefing yang tersedia di Cengkareng, dan itu untuk ini salah satu di antaranya adalah berdoa. Itu sebelum kita selesai briefing berdoa. Nah itulah dari situlah kadang-kadang kita bisa apa ya menyaksikan kehidupan kita sebagai orang Kristen, karena itu kan yang saya briefing kan bukan hanya orang Kristen saja, tapi ada kru yang beragama yang lain. Dari perilaku kita itu saya harapkan yaitu ini Kapten ini ternyata orang Kristen itu baik gitu. Tapi yang saya ceritakan, yang mau saya saksikan bukan hal itu, tapi yaitu perilaku kita terhadap sesama. Jadi kalau selama saya jadi Kapten itu, kalau saya di Jakarta untuk menuju ke daerah, itu saya nggak pandang bulu. Kita tepat waktu jam sekian, pintu tutup, udah. Mau jenderal, mau apa, itu saya tinggal. Tapi suatu saat, saya masih punya waktu kira-kira 10 menit. Di radio dari company itu calling ke pesawat saya. Cap, padahal itu pintu sudah saya tutup, sudah boarding, sudah selesai. Saya tinggal menunggu giliran untuk pushback aja. Cap, ini ada penumpang ketinggalan, Cap. Kira-kira berapa menit? Saya bilang gitu. Bisa 5 menit nggak? Oh bisa, Cap. Ya udah, kalau 5 menit susul. Kalau nggak, saya tinggal. Sementara sambil menunggu itu, saya menunggu clearance kan, karena kita masih nunggu orang lain lagi dapat kesempatan.
Saya lihat, saya nggak pernah tanya itu nenek-nenek atau gadis cantik atau apa yang ketinggalan, saya nggak tanya. Cuma begitu saya lihat, begitu udah nongol di tangga ya, karena kebetulan kita nggak pakai garba rata, kelihatan tuh anak-anak kelihatannya masih sekolah nggak atau mahasiswa atau SMA lah, perempuan lagi. Akhirnya saya bel pramugari, tolong pintunya dibuka. Loh, sudah ditutup karena aturannya memang nggak boleh, kalau sudah tutup nggak boleh dibuka lagi. Karena itu kalau ada miss gitu ya, apa misalnya dia lupa ya, karena itu nggak standar ya. Sudah tutup dibuka lagi itu nggak standar. Itu bisa ini kalau lupa buka pengamannya itu slide-nya bisa ngembang. Slide yang buat meluncur bisa ngembang. Oke, tolong buka aja. Nanti kalau mau diskusi kita nanti aja. Kalau buka dulu, kita butuh waktu. Buka, tangga dipepetkan ke pesawat, naiklah itu si gadis itu. Saya rasa masih gadis karena masih muda sekali. Kan saya bisa lihat dari layar monitor saya. Oh ya, kita tutup aman, udah. Pesawat terbang ke Medan. Nah, ini di Jakarta saya nggak memperlakukan semua orang dalam kapasitas yang sama ya. Jadi mau nenek, mau apa, saya nggak peduli. Kalau telat ya tinggal. Tapi kalau saya masih punya waktu ya saya tunggu. Karena itu kewenangan saya gitu. Jadi saya menggunakan kewenangan saya untuk berbuat sesuatu yang inilah yang menguntungkan perusahaan, tapi juga di hati saya itu juga ada kelegaan gitu kalau bisa nolong orang gitu. Bayangin aja itu kalau anak itu telat balik lagi ke rumahnya tuh biayanya berapa aja, naik taksi bolak-balik, belum lagi tuh tiketnya hangus karena dia udah boarding kan, dan lain sebagainya itu. Ya. Nah ini beda cerita ketika saya nginep di Gorontalo. Dulu itu pesawat saya masih pesawat yang paling Boeing yang seri lama, Pak. Seri 200 itu seri yang paling lama. Di Gorontalo itu ada kebiasaan buruk dari pimpinan daerahnya. Jadi saya sebut aja gubernurnya itu dulu Fadel Muhammad itu punya kebiasaan buruk. Kalau dia on board itu pasti telat. Nggak tahu itu istrinya, nggak tahu orangnya itu sendiri, pasti telat. Makanya saya setiap landing Gorontalo, besok ada VIP nggak? Ada kan? Siapa? Biasa, Gorontalo 1. Aduh, artinya siap saya harus bertolak belakang dengan isi hati saya. Ini harusnya saya harus tepat waktu ngajarin orang-orang. Tapi kalau nanti dia telat, kalau saya tinggal, dampaknya pasti berbeda. Itu orang station saya bisa diobrak-abrik sama beliaunya itu. Ya kan tahu sendiri kan, namanya pimpinan daerah itu lebih galak daripada presiden. Nah, itu suatu hari saya nih udah 2 kali itu saya. Pertama Ibu Gubernur, yang kedua ya Pak Gubernur sendiri. Saya tunggu itu delay kira-kira 10 menit sampai 15. Saya ikutin aja Pak. Beda hari. Beda hari itu saya Ibu Gubernur sama juga, telat juga. Pak Gubernur juga telat juga. Tapi ya saya sabar aja karena dia Pemda ya, pimpinan daerah ya. Jadi saya harus bijak lah. Jadi harus tulus seperti merpati tapi harus cerdik seperti ular ya. Saya bilang kan, ya udah nanti kalau saya tinggal, kamu yang cilaka, saya bilang sama orang ground gitu. Kamu yang cilaka, saya nggak apa-apa. Saya sampai Jakarta selesai urusan saya. Oh ya, tunggu ya Cap. Ya. Oke. Jadi 2 kali penerbangan bersama pimpinan daerah itu udah sukses. Pas beberapa hari kemudian saya dapat nginep Gorontalo. Ada VIP nggak? Oh nggak ada Cap. Oke, aman. Tapi ada ini Cap. Begitu udah, Cap bisa boarding Cap? Oh bisa. Penumpang udah naik semua. Tiba-tiba petugas darat itu bilang, Cap, ini ada rombongan yang belum datang. Ah, rombongan apa? Rombongan ini Cap, Persigol. Loh, kenapa? Kan tadi kamu kan yang minta boarding, berarti kamu yang tahu situasinya di sini. Iya, Cap. Nah, ini belum masih di jalan, mungkin masih jalan. Oke, coba kamu telepon. Kebetulan kalau di daerah kan agak longgar, jadi kita nggak terburu-buru amat dengan petugas air traffic controller ya, atau pengawas menara pengawas ya.
coba kamu telepon. Ternyata di telepon nggak nyambung. Jadi teleponnya itu pimpinan rombongannya nggak aktif. Saya tanya, emang Persigol apa? Saya bilang, ini kayak Persatuan Sepak Bola Gorontalo. Ada 22 orang on board. Oh, ya udah tinggal aja. Gimana, Kep? Ya tinggal. Ini kamu udah nih loh. Ini ada 100 orang di dalam pesawat. Apakah saya suruh turun? Karena dia takut, ya kan tutup pintu. Saya tinggal. Saya tanya, Persigol itu apa? Ini kayak Persatuan Sepak Bola Gorontalo. Dia bilang, jangan lagi Persigol. Saya Manchester United aja saya tinggal. Apalagi cuma Persigol yang saya nggak kenal sama sekali. Ya kan? Tutup pintu. Tutup pintu. Tutup pintu, selesai. Saya terbang lah. Wah, itu rame, Pak. Bukan hari ini ya, besoknya yang rame. Karena itu kan mau bertanding dia. Saya monitor beritanya aja. Mau naik pesawat yang berikutnya itu nggak bisa. Karena apa? Sudah ada booking duluan kan. Jadi mereka nggak bisa langsung 22 orang masuk, nggak bisa. Saya cuma bilang sama kaptennya yang aktif, itu biarin aja. Oh, mental kayak gitu pengen sepak bola menang gimana cerita. Udah biarin aja, tinggal aja. Jangan, iya kayak cuma bisa masuk 10 orang. Udah nggak apa-apa. Tinggal aja, bukan salah kamu kok. Nah, udah. Suatu hari, nah ini kita sebagai orang Kristen yang sudah memperoleh pembaharuan hati maupun segala macamnya, itu suatu hari Pak Gubernur itu on board, tapi bukan on board saya, Pak, on board Batavia Air sebelah. Jadi saya bilang, tumben Pak, ini Pak Gubernur kok nggak ikut kita? Saya tanya sama petugasnya, ya kan beliau buru-buru. Dia naik Batavia karena beliau mau rapat sama Pak SBY. Oh ya bagus lah, nggak repotin kita. Sementara saya ngomong gitu sama petugas darat, kok Batavia itu boarding, Pak. Boarding. Jadi beliau berangkat. Tapi saya kok belum lihat rombongan gubernur, biasanya kan ada yang nganterin banyak. Rupanya ditinggal itu. Gubernur itu ditinggal sama Batavia ini. Nah, ini rupanya Cap, 1 menit lagi, Cap, ya. Ya. Supaya lainnya kebagian. 1 menit. Boleh. Ya, jadi begitu dampaknya ya, setelah gubernur ditinggal, ini dampaknya itu besoknya Batavia tidak boleh menginap di Gorontalo. Bayangkan itu berapa ruginya itu nggak boleh menginap. Karena dia harus merubah schedule yang dari Makassar ke Gorontalo maupun yang dari segala macamnya. Dan itu jadi masalah besar. Saya rasa sementara itu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih, Cap. Waduh, saya juga udah pernah tertinggal pesawat itu. Padahal pesawatnya masih ada, tangganya masih di situ, langsung ditinggal. Saya bilang nih, mungkin Cap-nya bukan Pak Siswa nih. Oh, pasti. Oke, next silakan Bu Fani atau Mami dulu nih. Baik, sebentar saya bukakan ya, Pak. Ya. Ini Mami Cap juga nih. Silakan, Mami. Aduh. Shalom semuanya. Anakku Yohanes Parapat. Shalom. Ya. Shalom, Bu. Ini saya baca ya, yang firman yang kita diskusikan sekarang ini, Roma 12 ini, di ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini nggak gampang, ini luar biasa, ini beratnya bagi saya, ya. Tapi jadi saya ini sebagai orang tua yang paling senior di keluarga sekarang, tinggal saya yang hidup dan adik saya satu di Medan. Itu Yohanes tahu. Jadi aku ini kan
eh, harus menjadi terang ya, menjadi garam, terlebih di keluargaku. Dan itu juga Suaranya hilang ya? Iya, suaranya hilang. aku pun manusia dapat melakukannya. Aku bilang Tuhan Yesus, kadang-kadang aku bilang, berilah hatiku hati yang paling takut Tuhan di bumi. Akulah orang tua atau nenek atau opung bahasa Batak atau oma atau grandma yang paling takut Tuhan di bumi ini. Supaya anak cucuku, mantuku, besanku juga melalui hidupku. Karena keluarga yang Tuhan paling penting keluarga. Baru orang sekitarku. Terlebih pertama keluarga Yerusalem Judea, orang yang seiman. Ketiga orang yang gak mengenal Tuhan. Siapapun ada di sekitarku kanan kiri. Ada Pak Wasono di sini yang nolong-nolong saya nyiram kembang ya. Jadi ini bukan dengan perkataan, bukan dengan apa namanya, tapi dengan kasih dan perbuatan yang sempurna. Dengan kasih perbuatan dalam kebenaran. Kebenaran itu kan Tuhan Yesus. Firman itu adalah kebenaran. Tuhan Yesus adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 ya kan. Semua kita sudah tahu itu. Kalau kita nggak tahu itu kurasa kita aduh ngeri kali lah hidup ini ya kan. Jadi Tuhan aku bilang anak cucuku, aku takut sebentar lagi ini kan hanya satu yang kupikirkan. Kita yang lahir sekarang ini di hidup di zaman akhir. Ya, aku nggak tahu. Kita nggak tahu apa Tuhan Yesus besok datang, apa Tuhan Yesus ambil nafasku kapan. Ya, kita nggak tahu. Itu hanya Tuhan Yesus pencipta alam bumi, pencipta the universe, pencipta langit dan bumi. Jadi Allah Roh Kudus tolong. Aduh, saya berbahagialah kita orang yang percaya Tuhannya. Karena kita sudah dipanggil dan dipilih sebelum dunia diciptakan. Tuhan sendiri milih kita. Jadi kitalah satu-satu yang berbahagia di muka bumi ini. Karena tidak ada Allah lain yang tidak ada kuasa yang Allah berikan segala kuasa di atas langit, di kolong langit, di atas bumi. Hanya kepada Putra yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Seperti Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Satu-satu itu Tuhan Yesus. Supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal ya. Karena kita, biarpun kita kaya raya punya emas dari sini sampai ke langit. Tapi kalau kita orang nggak percaya, dijauhkan Tuhan itu. Saya tidak mau tuh. Harta yang termahal, harta yang paling besar bagi saya di dunia ini adalah hidup kekal, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Kita diselamatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Karena tidak ada satu manusia pun yang tidak ada orang yang diselamatkan tanpa percaya Tuhan Yesus. Jadi untuk itu berjuang, saya mati-matian berjuang, mati-matian Tuhan. Setiap nafasku ada, maupun anak cucuku, bantuku, besanku, Tuhan berkati. Tuhan, karena aku yang paling senior saat ini, Tuhan, aku harus menjadi garam, menjadi terang. Supaya melalui hidupku, bahkan orang yang gak percaya karena kiri bukan bertobat dalam hidupku sehari-hari. Tuhan, lihat siapakah aku ini? Amin, Mami. Terima kasih, Mami. Jadi tadi ya di Yohanes Roma 12 ayat 2 ya, Mami tadi. Jadi jangan jadi serupa dengan dunia ya. Amin. Kadang-kadang kan kita ini kesaksian saya juga, ada juga kesaksian bagaimana anak-anak ini pakai mal nggak ngerti ini kami kan Gen Z, Gen apalah, Gen Boomer lah, milenial lah, bla bla bla. Jangan seperti dunia. Ini firman Tuhan. Jadi bagi Tuhan itu nggak melihat Gen X lah, apalah. Saya itu sampai sekarang nggak ngerti. Gitu. Jadi jangan jadi serupa dengan dunia. Itu kata firman Tuhan. Oke, next kita lanjut lagi Bu Fani sebelum Bu Ira. Habis ini kita tutup sama Bro Daniel. Masih ada ya? Masih. Ada, Daniel ada. Oke. 1 menit, Bu. Ya, puji Tuhan untuk pemberitaan hari ini. Memang betul, kalau saya makin terakhir-terakhir malah merenungkannya gini. Iya ya, apa yang kita pikirkan itu akan menjadi suatu tindakan buat kita gitu. Jadi
khususnya 2-3 hari terakhir ini saya ada memikirkan sesuatu gitu. Jadi akhirnya saya ambil keputusan gini, ya udah Tuhan, kalau memang cara berpikirku ini salah atau apapun yang aku pikirkan yang tidak berkenan sama Tuhan, saya berdoa Tuhan cabut dalam nama Tuhan Yesus. Untuk saya diubahkan, jadi yang saya masukin pikiran adalah pikiran yang tadi dibilang pikiran Kristus. Akhirnya saya ngambil keputusan, saya diamkan gitu, saya diamkan dan saya minta untuk pertolongan Roh Kudus untuk membuat saya tidak memikirkan hal itu lagi. Karena benar pikiran itu kadang-kadang suka menyeret-nyeret kita. Itu satu. Poin yang kedua, cara memandang orang. Jujur, saya memang orangnya begitu. Karena saya dulu itu orang yang suka kerja gitu. Saya yang berkarir juga gitu. Jadi saya dulu tuh begitu memandang orang itu agak kayak ada comparative degree gitu, kayak tingkat perbandingan gitu. Tapi ya puji Tuhan, makin ke sini tuh justru Tuhan kasih gini, kalau melihat orang yang justru yang di bawah saya, itu saya malah sekarang tuh lebih cepat nangis gitu loh, cepat gini. Saya ngomong sama mami lah, kan mami ada di sini ya, kan itu mami saya. Saya bilang gini, aku kok sekarang kayak mau makan gitu. Saya bilang gitu, jangan sampai ada yang kesisa ya, Mam, jangan sampai ada yang kebuang. Mami ingat loh, di luar sana banyak orang yang nggak bisa makan. Gitu. Mungkin dulu saya nggak sampai kayak gitu loh. Tapi puji Tuhan, sekarang tuh saya mikir tuh sampai detail begitu, Pester. Jadi kadang-kadang hal-hal kecil yang dulu saya nggak pernah pikirin itu saya pikirin gitu. Dan sampai saya bilang lagi, Mami, saya belajar nggak buang makanan kan dari Mami gitu. Karena Mami dari dulu nggak pernah buang makanan, dia gitu. Kadang-kadang sampai saya juga suka sedih gitu loh. Kan masih bisa dibeli yang lain, tapi dia nggak mau buang gitu. Dia bilang banyak orang nggak makan. Itu ada saya masuk ke pikiran saya. Iya ya, kan Tuhan bilang berilah makanan yang hari ini yang secukupnya, itu satu. Kedua, nggak beda-bedakan orang gitu. Contoh kita dengan Pak Warso gitu. Saya sekarang mandang Pak Warso, saya nggak peduli. Si engkoh depan rumah saya yang mobil yang ada berapa belas, kayak 2, 3, kayak saya nggak peduli. Saya justru kadang-kadang tuh lebih lebih intens, lebih care sama Pak Warso gitu. Itu saya nggak tahu, itu bukan saya bisa ya, tapi ya disitulah Pesta. Saya belajar tentang merubahkan cara memandang orang, nggak dengan komparatif degree kayak dulu, tapi saya memandang orang tuh dengan hati, dengan kepentingan yang Tuhan berkenan nggak ini ya kalau aku sayang sama orang ini. Tuhan berkenan nggak untuk hal-hal yang seperti ini? Yaitu Tuhan bukan mungkin, ya itulah yang Tuhan mau kerjakan. Dan saya janji saya mau serahkan diri saya untuk saya mau diubahkan. Gitu aja sih, Pastor. Terima kasih. 1,5 menit. Thank you. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Fani, tepat mengena ya. Kita berubah akal budi, berubah pembaruan budi. Ya, kita menjadi serupa dengan Kristus. Oke, next Bu Ira. Baik, saya tidak buka kamera ya. Dari semua yang disampaikan itu mengenai pekerjaan, tadi Pastor Kemal juga mengatakan bahwa pikiran lama kita masih lama itu ya, seperti tadi lah. Ya, saya pernah dipotong sama dia dan lagi di jalan. Saya pernah dipotong sama Pastor Kemal. Ini siapa sih orang potong, kata suami saya. Ini siapa sih orang saya? Begitu saya lihat, ini mobilnya kayaknya saya kenal gitu kan. Ternyata betul. Yang kedua itu ada saya mau cerita juga sedikit mengenai ini. Memang kesaksian saya ini jarang-jarang saya buka gitu ya, tapi saya pelajari gitu. Ini waktu saya bekerja juga waktu itu jadi pegawai BUMN gitu, Dana Reksa lah. Waktu itu Dana Reksa itu kan jalannya di Medan Merdeka Barat. Ya, Medan Merdeka Utara Barat juga ada ya. Selatan. Selatan. Nah, ya, pokoknya yang di depan Monas itu kan gedungnya angkernya minta ampun, angker sekali gitu. Udah gitu seperti tadi yang Pastor Yohanes bilang, kalau bos lewat kita pasti akan ya Pak, enggak, kalau kita lain Pak, kita bos lewat kita diam aja, malah nunduk aja gitu kan. Tapi kalau ada orang yang lewat, hai Mbak, saya biasanya dipanggilnya Mak gitu kan. Hai Mak, hai apa kabar, gini-gini. Saya nyaut. Tapi kalau bos besar lewat, mau itu direktur utama atau apa, lewat kita diam aja. Kita masing-masing dengan kesibukannya kita, gitu ya. Tapi ya itu ciri khas bahwa kalau kita
apa namanya, ciri khas bahwa kita kalau kita ditegur, kita akan menegur balik gitu. Tapi mungkin kalau dia lewat aja, kita diam aja gitu kan. Seperti itu mungkin karena kesibukan atau apalah gitu. Tapi di sini yang saya mau sampaikan adalah waktu saya bekerja di sana itu karena permintaan, karena iman saya hanya minta sama Tuhan. Jadi begitu saya masuk kerja di sana adalah karena gedung itu angker yang tadi seperti saya bilang, itu saya selalu datang kan pagi ya, jam 6, setengah 7 paling nggak udah di kantor, dan itu masih gelap gitu. Saya harus menyalakan lampu-lampu di ruang kerja itu. Tapi sebelum saya masuk ke ruangan itu, saya tak perkatakan bahwa semua yang ada di sini minggir, seperti bahasanya seperti itu. Minggir, anak Tuhan mau bekerja dan masuk, gitu kan? Jadi saya masuk, dan selama ini tidak ada sesuatu pun selama saya bekerja di situ, tidak ada sesuatu pun yang mengganggu saya sampai saya pensiun. Lalu itu dua ya cerita kesaksian saya. Yang ketiga itu kemarin ini dengan adik saya. Waktu adik saya sakit ini, saya ribut terus sama pihak rumah sakit itu. Jadi saya ribut karena saya tahu prosedur-prosedur yang harus mereka lakukan, tapi mereka tidak lakukan. Jadi saya ribut. Akhirnya singkat kata adik saya dipanggil Tuhan gitu ya. Dia dipanggil Tuhan, tetapi nomor teleponnya dokter itu kan masih saya pegang gitu ya, dokternya. Terus saya bilang sama mereka, saya bilang bahwa dokter Roloff sudah kembali ke rumah Bapak. Jadi saya berkatakan itu, terima kasih untuk semua yang sudah membantu dan kita repotkan waktu itu, dan salam untuk rekan-rekan sejawat. Tapi ya, kalau saya ingat itu, betapa saya marahnya waktu itu, tetapi Tuhan gerakan untuk saya memperkatakan itu. Terima kasih untuk mereka. Dan ini memang tidak gampang, tapi kalau bukan tuntunan Roh Kudus, saya rasa mungkin saya tidak akan bisa seperti itu. Emang proses yang Tuhan berikan untuk kita adalah bertahap. Kita menjadi anak-anaknya. Demikian info tambahan dari Terima kasih, saya. Ira, ya kesaksiannya ya. Ini ada perubahan juga, perubahan. Oke, next terakhir Pak siapa lagi? Ya, sebelum Nah. ditutup atau Daniel, nanti saya coba sedikit aja ya, Pastor ya. Izin ini mensamarikan sekaligus biar sama pemahaman kita sekali lagi ya. Jadi yang terpenting adalah ya tadi kayak contoh yang dibilang Ibu Ira, kemudian Mama Deni ya, Ibu Fani dan yang lain-lain, iya benar. Jadi sekali lagi kita tahu setelah kita menerima Kristus secara terus-menerus Roh Allah menolong membaharui cara berpikir kita. Kalau orang itu orang percaya, itu pasti terjadi ya terus-menerus. Tentu kayak tadi bukan instan, tapi terus-menerus dia terjadi ya. Itu petunjuknya sekali lagi terus-menerus. Kayak tadi contoh misalnya awalnya mungkin kita tidak bisa mengampuni, jadi bisa begitu ya. Tadinya kita membeda-bedakan orang berdasarkan status sosial, kita mulai bisa menghargai semua orang dengan sama gitu ya. Kita bisa mulai menghormati orang sebagaimana dia diciptakan Allah, bukan sebagaimana uang dia. Jadi perubahan itu memang harus ada. Maka tadi saya katakan sebenarnya petunjuk yang paling penting adalah kita tidak lagi menilai berdasarkan lahiriah, ya itu yang paling penting. Jadi kita mulai menilai berdasarkan secara rohani, secara firman gitu ya.
Itu yang harus terus ada dalam kehidupan kita ya. Dan kalau itu terjadi, kita mulai tahu bahwa kita diubahkan. Kita bukan lagi menilai berdasarkan materi, tapi berdasarkan apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Allah gitu. Jadi kita bisa kayak tadi Pak Siswo juga menghargai semua orang sama gitu ya. Tidak membeda-bedakan orang berdasarkan kelasnya, tapi benar-benar berdasarkan firman Allah. Itu petunjuk penting sekali. Di samping tentu kita tidak lagi berbuat kejahatan, tidak suka tidak mengabdi kepada mamon atau tidak cinta uang, tapi kita mencukupkan diri apa dan sebagainya. Tentu kita butuh, tapi kita tidak melakukan hal yang jahat untuk mendapatkannya dan tidak diperbudak gitu ya. Itu aja sih yang sebagai penutup. Mudah-mudahan kita terus ditolong Tuhan ada di situ ya. Tuhan berkati. Ya, sekarang tinggal terakhir dari anak muda Daniel, Pastor Kemal, dan ditutup doa nanti sama Daniel. Oke. Silakan Daniel. Halo, selamat pagi. Jadi, singkat aja. Dulu tuh kalau dengar kayak begini, aku tuh berpikir perubahan mindset atau perubahan hidup atau transformasi yang dibicarakan di sini itu berhenti atau berakhir di saat kita dapat stop berpikir atau melakukan hal yang salah. Contohnya adalah mungkin aku nggak bisa cerita semuanya karena sebenarnya topik ini personal, tapi salah satu contohnya tuh misalkan kita kayak ada di ruang meeting, terus ada orang yang kita tahulah sikap dan perbuatan dia itu seperti apa. Habis itu kita mau nih ngomong sesuatu, tapi akhirnya kita berhenti kayak, oh untung aja nih saya ini anak Tuhan. Kalau enggak saya udah maki-maki nih. Kalau dulu saya akan maki-maki nih dia kan begini-gini. Tapi saya tadi nggak jadi deh ngomong dan apa segala macam. Saya pikir tuh berhenti di momen tersebut. Tapi makin hari eh, dia makin belajar kalau ternyata berhentinya nggak di situ, tapi berhentinya bahkan di kita bahkan naturally udah nggak berpikir seperti itu lagi. Jadi kayak bahkan kalau kita ketemu orang itu eh, dibandingkan kita mencoba mengkompres pikiran kita atau kayak kita menyetop diri kita tapi kayak masih nyadar, kita malah berpikirnya kayak mungkin dia berpikirnya gini, oh kayaknya kita berpikir jadi kayak bahkan agak susah sih ngedeskripsiinnya, tapi bahkan kayak kita itu tidak lagi udah tidak menyetop diri kita, tapi kita secara naturally memang sudah tidak berpikir seperti itu. Kebayang nggak sih? Jadi kayak mungkin kalau tadi kayak kasusnya di jalan, oh kita berhenti untuk mengucapkan ini itu atau untuk mengucapkan kayak atau melakukan hal-hal yang tidak baik karena kita menyadari oh Roh Kudus memberitahukan ke kita oh jangan, oh oke, ya saya tidak melakukan. Tapi bahkan di sini tuh yang saya dapetin perubahan itu bahkan sampai ke level di mana ada yang menyerempet kita, bahkan kita berpikirnya udah tidak seperti itu. Kita berpikir kayak, oh yaudah saya coba ke kanan dulu deh. Oke. Tadi lagi berpikir apa ya? Oh ya, gitu loh. Jadi kayak bahkan bahkan sudah berada sampai sampai ke titik itu yang saya sadari sekarang dibandingkan sama yang dulu dan I feel like kayaknya align sih dengan apa yang disampaikan juga di hari ini. Dan itu memang sesuatu hal yang dimulai dari Tuhan, dijalani bersama Tuhan, dan pasti akan diakhiri dengan Tuhan. Uh, tapi di dalam semua prosesnya, Tuhan juga mau kita untuk berkontribusi di situ, karena tanpa Tuhan kita nggak bisa, tanpa kita Tuhan nggak mau kan. Sebenarnya prinsipnya simpelnya seperti itu. I think itu yang aku dapat. Nah, mari sekarang kita tutup di dalam doa ya. Bapa di surga, terima kasih buat kasih karuniamu, buat anugerahmu, sehingga kami boleh berkumpul di pagi hari ini. Bapa, jika kami boleh berkumpul di pagi hari ini, itu semua karena kasih karunia anugerahmu. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat penyertaanmu, dan terima kasih buat kasih karuniamu, sehingga kami boleh mendengarkan firmanmu di hari ini. Tuhan, biarlah firman yang kami dengar, yang kami share satu sama lain, boleh menjadi berkat dan bertumbuh dalam hati pikiran kami, sehingga kami boleh semakin menjadi pribadi yang semakin diubahkan cara berpikir kami ya Bapa, sehingga kami boleh hidup lebih dekat kepadamu ya Tuhan, and we can fulfill our purpose di dalam Tuhan. Bapa, sebentar kami mau berpisah satu sama lain, kiranya Tuhan yang tutup bungkus, lindungi, Tuhan yang sertai, sehingga apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini boleh menjadi berkat.
dan di dalam senantiasa penyertaan Tuhan. Ampuni setiap kata-kata, pikiran, hati, hidup kami yang gak berkenan di hati-Mu ya Bapa, yang biarlah setiap langkah kami boleh senantiasa ada dalam penyertaan-Mu. And there will be your presence in our way ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.